Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pembelajaran ilmu kimia. Kali ini dengan pokok bahasan tata nama senyawa anorganik. Bagaimana cara mudah belajar tata nama senyawa anorganik? Ikutilah video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pembelajaran ilmu kimia. Kali ini dengan pokok bahasan tata nama senyawa anorganik. Bagaimana agar mudah belajar tata nama senyawa anorganik? Langkah pertama, kalian harus mempunyai daftar nama kation dan anion. Ini daftar nama kation, ini daftar nama anion. Kalau kalian sering latihan, maka kalian nanti akan hafal dengan sendirinya. Kunci dari tata nama ini, kalau kation digabungkan dengan anion, maka jumlah muatannya harus sama dengan 0. Tata nama ini berlaku untuk tata nama senyawa ion, senyawa poliatom, senyawa asam atau basa, kecuali senyawa kovalen. Contoh, saya punya senyawa Na2SO4. Na2SO4 itu berasal dari kation Na+ dan NO4-2. Mengapa di sini muncul angka 2? Karena jika ini saya tambahkan Na+ ditambah SO4-2, maka jumlahnya belum 0. Bagaimana caranya agar menjadi 0 muatannya? Maka unsur Na saya kalikan dengan 2. Sehingga di sini muncul angka 2. Menjadi Na2SO4. Namanya tinggal menggabung saja. Na adalah unsur natrium dan SO4 adalah sulfat. Sehingga namanya menjadi natrium sulfat. Contoh kedua, CuO. CuO berasal dari unsur Cu plus 2 atau tembaga 2, sedangkan O-2 namanya oksida. Kalau kita gabungkan namanya menjadi Cu tembaga 2 oksida. Muatannya plus 2 dan min 2, maka tidak usah dikalikan dengan angka. Sudah pas menjadi 0. Contoh yang ketiga, K3PO4. Senyawa ini berasal dari unsur K+, yaitu kalium, dan PO4-3, yaitu fosfat. Sehingga namanya tinggal menggabung menjadi kalium fosfat. Mengapa K-nya di sini ada 3? Karena unsur K itu muatannya plus 1, sedangkan fosfat itu min 3, sehingga unsur K-nya harus saya kalikan 3, sehingga di sini muncul K3PO4. Namanya tinggal menggabung, K itu kalium dan PO4 adalah fosfat, menjadi kalium fosfat. Contoh keempat, MgBr2. Senyawa ini berasal dari unsur Mg, yaitu magnesium, dan Br yaitu bromida. Mg muatannya plus 2, sedangkan Br min muatannya min 1. Sehingga kalau digabungkan agar muatannya sama dengan 0, maka unsur Br harus saya kalikan 2. Sehingga di sini muncul MgBr2. Namanya tinggal menggabung saja, yaitu magnesium bromida. Contoh kelima, N4Cl. Senyawa ini berasal dari kation Na4+, yaitu amonium, dan Cl-, yaitu klorida. Karena muatannya sama plus 1 dan min 1, maka kalau digabungkan pas. Anion dan kationnya tidak usah dikalikan dengan angka, menjadi N4Cl. Namanya tinggal menggabung, yaitu amonium klorida. Contoh keenam, CH3COO 2 kali Ca. Senyawa ini berasal dari ion logam Ca plus 2, yaitu kalsium, dan anion CH3COO-, yaitu asetat. Karena Ca muatannya plus 2, maka anion CH3COO- harus dikalikan dengan 2, sehingga muatannya menjadi 0 kalau digabungkan. Min 1 kali 2 dan plus 2, kalau ditambahkan menjadi 0. Namanya tinggal menggabungkan saja. Ca saya sebutkan lebih dulu karena logam, yaitu kalsium, CH3COO- asetat, namanya menjadi kalsium asetat. Untuk nama senyawa asam dan basa, H2CO3. H itu hidrogen, lebih dikenal dengan nama asam. Tinggal menggabungkan saja dengan
anion CO3 itu adalah karbonat sehingga menjadi asam karbonat. Tidak namanya hidrogen karbonat tapi lebih terkenal dengan nama asam karbonat. AlOH3 tinggal menggabung saja, Al itu aluminium, OH itu hidroksida menjadi aluminium hidroksida. Tata nama senyawa kovalen. Untuk tata nama senyawa kovalen, caranya disebutkan jumlah unsur yang pertama, diikuti nama unsur pertama, disebutkan jumlah unsur kedua, diikuti nama unsur kedua. Jumlah unsur disebutkan dalam bahasa Yunani seperti 1 itu mono, 2 itu di, 3 itu tri, 4 itu tetra, 5 itu penta, dan seterusnya. Contoh P2O5. P itu fosfor, 2 itu di, O itu oksida, 5 itu penta, sehingga namanya menjadi difosfor pentaoksida. N2O3, 2 itu di, N itu nitrogen, O oksigen, dan 3 itu tri, namanya menjadi dinitrogen trioksida. CCl4, C itu karbon, 4 itu tetra, Cl itu klorida, sehingga namanya menjadi karbon tetraklorida. Untuk jumlah 1 di depan maka mononya tidak usah disebutkan. Kalau tidak disebutkan itu artinya jumlahnya 1. Berbeda dengan kalau di belakang. Jadi ini tidak monokarbon tetraklorida, mononya tidak usah disebutkan. Berbeda dengan yang kedua ini, mononya di belakang. Jadi disebutkan CO bukan monokarbon monooksida, tapi mono yang di depan tidak usah disebutkan. Jadi tinggal karbon monooksida, gitu saja. Begitulah cara mudah untuk belajar senyawa. Tata nama senyawa anorganik mudah-mudahan bisa membantu kalian dalam belajar. Dan terima kasih. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.